Assalamualaikum ekonomi Rabbani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi negara Islam pada masa Rasulullah. Sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sejumlah aturan yang tertanam pada landasan perekonomian tersebut terbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya tidak melakukan sesuatu. Tentu, aturan-aturan yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik agama, diri, akal, harta benda, maupun nasab keturunan. Rasulullah memulai implementasi perekonomian Islam sejak diutusnya beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Sistem perekonomian Islam tampak cerah bukan pada masa Mekkah, namun mulai pada masa Madinah. Adapun pada masa pemerintahan Rasulullah menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah suatu dinar per tahun untuk setiap laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, dan penderita penyakit dibebaskan dari beban ini. Pembayaran jizyah ini tidak harus berupa uang tunai, tetapi juga dapat berupa berbagai barang lainnya. Selain jizyah, Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem qardh, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim. Tanah tersebut diambil alih oleh kaum muslimin dan diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Di samping itu, bukan hanya non-muslim yang dikenakan pajak, umat Islam pun dikenakan pajak yang sama dengan qardh, yakni usaha dari hasil-hasil pertanian, buah-buahan, dan sebagainya. Kebijakan ekonomi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rasulullah dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pada masa pemerintahannya, beliau mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga fiskal yang merupakan konsep keuangan publik pertama yang telah diperkenalkannya sejak abad 7 Masehi. Konsep penghimpunan dan pendistribusiannya adalah semua kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu yang kemudian didistribusikan kembali sesuai kebutuhan negara. Ada beberapa fokus pembangunan yang dilakukan oleh Rasulullah, diantaranya membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat, melakukan rehabilitasi terhadap kaum muhajirin yang baru saja berhijrah, menciptakan stabilitas dan kedamaian dalam negeri, menyusun konstitusi negara, dan meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Sumber penerimaan primer ada zakat, pajak perdagangan, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fai. Sumber penerimaan sekunder diantaranya uang tebusan untuk para tawanan perang, rikas atau barang temuan pada periode sebelum Islam, amwal fadlah, wakaf, nawaib, zakat fitrah, bentuk dan sedekah lainnya. Pengeluaran fiskal pada masa Rasulullah. Pengeluaran primer berupa pembayaran upah, pembayaran gaji pegawai, biaya pertahanan, biaya distribusi zakat dan us, pembayaran utang. Pengeluaran fiskal
fiskal untuk sekunder, ada bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah, hiburan dan hadiah untuk tamu negara, pembebasan budak muslim, pembayaran denda diat orang yang tidak sengaja terbunuh pasukan muslim, pembayaran hutang orang miskin, tunjangan untuk Rasulullah dan para kerabatnya, tunjangan untuk orang miskin, cadangan darurat. Kebijakan dan sistem moneter negara Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebijakan moneter yang ditempuh pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah: pertama, menciptakan sistem keuangan yang bebas riba. Kedua, melarang keras adanya penimbunan terhadap uang emas dan perak. Pelarangan ini juga dilakukan dalam rangka menciptakan stimulus dalam perekonomian untuk percepatan pembangunan. Kebijakan moneter yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan melonggarkan atau mengetatkan kredit berbasis bunga seperti yang banyak bank sentral pada saat ini. Namun, kebijakan moneter yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempercepat perputaran uang dengan cara peningkatan sektor real. Walaupun tanpa menggunakan sistem riba, pembiayaan untuk sektor real tetap dapat dilakukan dengan cara yang telah dianjurkan oleh Islam, seperti qard, yaitu pinjaman tanpa kompensasi, sedekah, kerjasama bisnis dalam bentuk syirkah, maupun berbagai bentuk pembiayaan lainnya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga digunakan uang dari emas dan perak asli, sehingga nilainya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan sistem uang kertas saat ini. Kebijakan ekonomi di dalam pasar. Dalam perekonomian yang ada di era Rasulullah SAW, sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi persaingan sempurna, di mana informasi yang ada di pasar diketahui secara jelas, baik oleh pembeli maupun penjual. Pasar monopoli juga diharamkan dalam Islam. Harga produk di dalam pasar ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran barang, dan larangan kontrak pembelian produk di masa mendatang jika kuantitas objeknya tidak diketahui. Berikutnya, peran pemerintah di dalam pasar adalah sebagai pengurus pasar untuk merencanakan dan mengatur sehingga menyediakan lingkungan yang kondusif agar ekonomi berbasis pasar ini dapat bebas beroperasi. Dan intervensi yang boleh dilakukan dalam kondisi tertentu hanya intervensi supply dan demand barang. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga. Sistem dan kebijakan ekonomi masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Abu Quhafa At-Tamimi. Masa pemerintahannya berlangsung 2 tahun menghadapi kemurtadan, nabi palsu, dan pembangkang zakat yang ditumpas dengan perang Riddah. Pada masa ini, wilayah Islam berkembang hingga ke daerah Romawi dan Persia. Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar yaitu keakuratan menghitung zakat dan tanah taklukan. Tanah orang murtad dimanfaatkan untuk orang Islam dan kesamarataan. Prinsip keutamaan imam urusan dengan Allah, urusan hidup menganut prinsip kesamarataan. Kebijakan fiskal masih melanjutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pendapatan negara yakni zakat, khums al-ghanaim, kharaj, jizyah, khus, warisan kalalah, wakaf, dan sedekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah selama 10 tahun telah berhasil memerluas wilayah hingga ke Jazirah Arab, Palestina, Mesir, Syria, Persia atau Irak. Luasnya wilayah ini membuat Umar bin Khattab melakukan penataan administrasi dengan membagi 8 provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.
Kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu Baitul Mal, dibuka cabang di setiap provinsi, pengelolaan tanah, zakat, bea perdagangan, sedekah non-muslim, dan mata uang. Sistem dan kebijakan ekonomi pada masa Bani Umayyah. Umayyah adalah dinasti pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Berdiri dari tahun 661 sampai 756 Masehi di Jazirah Arab, ibu kota Damaskus. Merupakan khalifah pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama Umayyah dari kakek Muawiyah. Sejarah pada masa Bani Umayyah. Setelah Ali terbunuh, orang-orang Madinah membayat Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah ekspansi wilayah. Di bawah Muawiyah, wilayah diperluas lagi mulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Bani Umayyah. Kebijakan ekonomi Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang pertama, orang yang membangun kantor catatan negara dan layanan pos Al-Barid. 2. Membangun pasukan Suriah untuk menjadi anggota militer yang kuat. 3. Mencetak mata uang dan mengembangkan birokrasi. 4. Gaji untuk tentara dan mengembangkan hakim atau qadhi sebagai jabatan profesional. Kebijakan ekonomi Abdul Malik bin Marwan. 1. Memikirkan lebih matang tentang penerbitan mata uang Islam. 2. Mencetak mata uang yang sangat resmi dengan basmalah dan melarang mata uang lain. 3. Pembenahan administrasi dan penetapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. 4. Hukuman ta'zir untuk yang mencetak di luar pencetakan negara. Kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz. 1. Melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. 2. Memprioritaskan pembangunan dalam negeri dibandingkan perluasan wilayah. 3. Pajak yang dikenakan pada non-muslim hanya berlaku kepada 3 profesi yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah. 4. Menetapkan gaji pejabat sebesar 300 dinar dan pejabat tersebut dilarang melakukan kerja sampingan. Perkembangan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Ekonomi pada masa Abbasiyah didominasi oleh sektor perdagangan. Terdapat berbagai macam industri seperti kain linen dari Mesir, sutra dari Syria dan Irak, serta dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Karena industrialisasi yang muncul di perkotaan ini, urbanisasi tak dapat dibendung lagi. Selain itu, perdagangan barang tambang juga semarak. Emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat melambungkan perekonomian Abbasiyah. Permulaan masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh dan berlimpah-limpah. Uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran, dan yang menjadi khalifah adalah Mansur. Dia betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Dia mencontoh Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam. Karena keberhasilan kehidupan di bidang ekonomi, maka berhasil pula dalam hal yang pertama pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapuskan sama sekali. Kedua, perindustrian. Khalifah mengajukan
untuk beramai-ramai membangun berbagai industri sehingga terkenalah berbagai kota dan industri-industrinya. Ketiga, perdagangan. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan seperti yang pertama membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh kafilah dagang. Yang kedua membangun armada-armada dagang, dan yang ketiga membangun armada untuk melindungi partai-partai negara dari serangan bajak laut.